Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 5 Agustus 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Harga Kerukunan. Harga kerukunan, firman Tuhan terambil dalam Filipi 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sewaktu kami bertanya apa yang paling mahal di dalam dunia ini, maka setiap sahabat seperjalanan akan punya pilihan masing-masing. Namun kami ingin belajar apa yang paling mahal dalam dunia ini dari sudut terang kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang paling mahal dalam dunia ini? Kita bisa menyebut apapun yang paling mahal dalam dunia ini, sebagaimana banyak contoh daripada layanan sahabat perjalanan yang terdahulu. Ada banyak catatan-catatan tentang apa-apa yang paling mahal, sepatu paling mahal, tas paling mahal, sekolah paling mahal. Apapun yang paling mahal ada di dalam dunia ini. Kopi yang paling mahal. Semua yang termahal, cincin termahal, kursi termahal. Sahabat seperjalanan, apa yang paling mahal? Kalau kita mengacu kepada Filipi pasal 2 ayat yang kedua, yang paling mahal adalah kerukunan. Sehingga kalau pertanyaannya, berapa harga sebuah kerukunan? Maka tidak bisa dibayar oleh materi dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan tentu punya keluarga, masing-masing punya keluarga. Apa harapan yang paling besar tatkala kita berumah tangga? Yaitu kerukunan. Sahabat seperjalanan yang punya pengalaman di mana kedua orang tua sahabat seperjalanan tidak rukun, atau sahabat seperjalanan itu dibesarkan oleh sebelah pihak orang tua, mungkin oleh papa atau mama, karena orang tua bercerai. Sahabat seperjalanan yang mengalami bagaimana adik kakak yang sedarah, sedaging, sekandung, satu keluar dari rahim ibu yang sama, namun saat sekarang tidak mengalami kerukunan. Mungkin engkau berkecukupan di dalam banyak aspek, mungkin semuanya punya pendidikan yang tinggi, namun tidak rukun. Yang terjadi adalah saling menjelekkan, saling menyerang, saling menekan. Apa yang diharapkan di sebuah keluarga? Dan apa indahnya sebuah keluarga? Apakah sebuah rumah tangga yang indah itu dibangun rumahnya dari emas permata, lantainya terbuat dari berbagai macam hal yang berharga? Apa rumah tangga yang terbaik? Rumah tangga yang terbaik adalah kerukunan. Sehingga sedemikian mahalnya sebuah kerukunan, sehingga tidak ada yang namanya harga daripada sebuah kerukunan itu ada dicantumkan harganya. Sahabat seperjalanan yang ada di dalam dunia kerja, apa yang membuat engkau betah waktu engkau bekerja? Tentu salah satunya penghasilan tiap bulan, pemasukan. Namun aspek yang salah satu terpenting adalah kerukunan. Sewaktu pekerjaan sedemikian berat, namun teman-teman kantor itu saling mendukung, saling memperhatikan, saling membantu, saling mengerti, maka itu menjadi sebuah indah yang namanya kerukunan. Sehingga apa yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu dalam dunia kerja, demikian juga di masyarakat. Saya pernah ada di dalam sebuah lingkungan, sewaktu saya ada di sebuah kota di luar Pulau Jawa, yang lingkungan keluarganya itu sangat rukun dan sangat saling menopang. Dan yang menarik sahabat perjalanan, di sana itu ada berbagai macam agama. Ada Kristen, ada Katolik, ada Muslim. Dan yang menarik,
Kalau dalam lingkungan kampung yang saya tinggal, lingkungan rumah yang ada di luar pulau itu, ada sesuatu rembukan, maka yang menarik, RT itu selalu memanggil Pak Haji yang ada dalam lingkungan rumah karena dekat juga dengan saya, dan memanggil saya sebagai seorang pendeta. Jadi Pak RT ini selalu panggil dua pemuka agama yang mewakili masyarakat yang ada di sana. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dan saya merasa sekalipun berbeda keyakinan, berbeda suku, maka lingkungan itu terasa begitu nyaman. Mengapa? Karena ada kerukunan. Padahal kita berbeda iman. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sementara rumah tangga bersumber dari kandungan ibu yang sama, diberi makan yang sama, dididik yang sama, dari ras yang sama, karena dari sumber yang sama. Namun kemudian tidak rukun. Apa yang terjadi, sahabat seperjalanan? Yang terjadi bahwa apapun yang mahal yang kita miliki, tempat yang jauh kita bisa bepergian piknik ke luar negeri berwisata, kita pernah mengelilingi seluruh dunia. Namun tatkala kita kembali ke rumah tidak ada kerukunan, maka kita dengan sadar bahwa yang termahal di dalam dunia ini bukan benda, bukan emas, bukan permata. Yang terindah di dalam dunia ini adalah kerukunan. Apa yang firman Tuhan katakan? Bagaimana supaya hidup itu ada dalam kerukunan? Rumusannya ada dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Apa yang firman Tuhan katakan? Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kerukunan dibangun dari sebuah sikap sehati sepikir. Kerukunan itu dibangun dari satu kasih. Kerukunan itu dibangun dari satu jiwa, dan kerukunan itu juga dibangun dari satu tujuan. Sehingga bangunan daripada kerukunan itu adalah sikap-sikap dewasa, saling pengertian, saling menopang, saling menolong, penuh dengan cinta kasih. Itu yang firman Tuhan katakan. Punya jiwa yang sama, pikiran dan hati yang sepakat untuk membangun kerukunan sebagai tujuan bersama. Bukan untuk membangun diri sendiri, harga diri sendiri, tapi membangun kerukunan. Dan untuk dengan tujuan yang sama. Apa itu tujuan yang sama? Kalau seluruh komunitas yang ada dalam kehidupan sahabat seperjalanan, dari mulai rumah, lingkungan rumah sampai kepada keluar, bahwa tujuan, satu tujuan, bahwa kerukunan itu adalah sesuatu yang sangat mahal, bahwa kerukunan itu sesuatu yang harus diperjuangkan sebagai yang utama, bahwa kerukunan itu tidak boleh ditempatkan sebagai prioritas yang bawah melebihi yang lain. Dengan tujuan yang sama itulah, maka kita bisa berjuang bersama-sama sahabat seperjalanan menggapai apa yang artinya itu adalah kerukunan. Sahabat seperjalanan, saya mendoakan kehidupan sahabat seperjalanan dalam rumah tangga yang rukun, lingkungan rumah yang rukun, dan kemanapun kau berada engkau membawa kerukunan, karena engkau membawa Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kerukunan menjadi milik seluruh sahabat seperjalanan yang mendengarkan layanan audio ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tetap hidup rukun, hidup bahagia, dan Tuhan dimuliakan, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.